Toharo itu ta'rif lugah secara definisi, secara bahasa itu dimakna an-nadhafah. An-nadhafah hanya bedanya kalau an-nadhafah itu dia lebih sempit dibandingkan toharo secara bahasa. Toharo itu dua tafsirnya, toharo ma'nawiyah wa toharo hissiyah. Jadi toharo ini ada dua tafsirnya. Makanya karena dia ini berasal dari kata yang multitafsir. Makanya jangan lagi kalian karena sudah multitafsir, jangan lagi kau sempitkan nanti. Kamu boleh meyakini satu tafsir, tapi tidak boleh nanti, tidak boleh kemudian sempit menutup tafsir orang lain. Tidak boleh begitu ya. Jadi kalau misalnya kita temukan dalam hasil pengkajian kita bahwa toharo itu maknanya masuk kategori multitafsir, dia bukan ayat qot'i dalam artian sumbernya qot'i ini. Ayatnya kan qot'i sama tadi toh? Iya, Pak. Kalau dia sudah qot'i sumbernya dan qot'i penetapannya, kamu buka kamus, tidak ada kemungkinan lain untuk muncul, maka tafadhol silakan. Tapi kalau muncul arti lain, kalian harus jujur sebagai peneliti menerima kenyataan itu. Yang ada nanti kalian harus berlapang dada. Temanmu dia pakai yang satu, kau pakai yang lain, lapang dada. Jadi tugas kalian itu nanti mulai membuka ruang-ruang jiwamu supaya lebih lapang dia, supaya kamu itu bisa menerima keberadaan orang lain yang berbeda dengan kamu. Oke ya? Ini tafsirnya ini fungsinya ke sana nanti supaya kau lebih bijak dalam kehidupan. Yang angkat toharo hissiyah. Ada yang kemudian toharo ma'nawi. Amma hissiyah, adapun yang hissiyah itu yang dimaksudkan toharo hissiyah itu suci secara fisik atau an-nazafah. Ini yang disebut an-nazafah secara fisik. Suci dari najis-najis yang kelihatan secara fisik. Makanya nanti pertemuan kita yang ke berikutnya itu kita akan membahas najis. Karena toharonya dua, najis ini berarti dua juga, ada ma'nawiyah, ada hissiyah. Jadi najis hissi itu dan najis ma'nawi itu berkaitan nanti dengan toharo. Toharo itu ada yang kemudian disebut dengan toharo hissiyah, suci secara fisik. Tidak ada najis, tidak ada kena tai, tidak dalam kondisi kentut, tidak dalam kondisi habis buang air besar, itu misi. Tapi ada namanya toharo ma'nawiyah. Toharo ma'nawiyah itu sucinya jiwa, tazkiyatun nufus, ada kesucian jiwa. Toharatul fil qalbi. Toharo qalbi itu kesucian hati, itu dimaksudkan suci dari menyekutukan Allah. Itu yang pertama, syirik. Yang kedua, suci dari penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati itu adalah, kan ada qalbun salim, ya kan? Hatinya kita itu hanya terbagi begitu. Qalbun salim, qalbun marid, hanya yang banyak itu. Ada qalbun mayyit, hatinya kita itu mati, kepatuli, setengah mati dinasihati, kepala batu, ya kan begitu. Itu berarti biasanya hatinya itu. Orang-orang begitu biasanya itu harus ditunggu pakai musibah dia baru dia tobat. Nah, kalau qalbun marid itu dia agak unik dia. Kadang dia berjubah keislaman, tapi hatinya penuh dengan kebencian, syirik, iri, dengki, pedopokaru, yang begitu itu, pelit. Kalau dengki itu kan begini dia maunya itu, dia susah kalau lihat orang senang dan dia senang kalau lihat orang susah. Itu hati itu berarti itu ada masalah di sini.
Tujuan kemudian tohara hissiyah itu untuk mencapai tohara ma'nawiyah. Makanya tidak cukup kamu itu nanti dalam tohara itu hanya membersihkan fisikmu, tapi harus sampai di hati, harus sampai di sana dia. Harus sampai di sana dia. Kalau tidak sampai, maka tidak sempurna toharohnya. Bahkan ada ulama mengatakan batal toharohmu kalau tidak bisa sampai di sini. Oke ya? Ada ulama yang mengatakan batal toharoh kalau tidak bisa sampai di sini. Makanya kalau kau sholat, tapi kau juga masih suka juga menggosip sama teman-temanmu, masih suka iri hati, dengki, bedokokan, ya kan? Apalagi? Apa teman-temannya itu penyakit-penyakit tadi? Sombong, iri hati. Maka kata ulama tidak sampai berarti kau toharohmu. Makanya nanti kalau kau berwudu, tayamum, jangan hanya perhatikan syariatnya, perhatikan juga hakikatnya. Itu penting. Kamu kan secara syariat ini sekarang sudah berjilbab, oke lah, sudah berjilbab kau. Tapi kan kau harus juga jaga isinya ini jilbab ini. Ada ketakwaan yang harus kau isi di sana, ada penyakit yang harus kau buka. Kamu takut kena tai cicak, tapi kamu tidak takut kena penyakit sombong, iri. Sama berarti itu, sama-sama bahayanya. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum masuk ke sini dalam ayatnya ini kan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an tahuran. Kalau di sana fasiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Pakaian itu ada dua, ada pakaian fisik, ada pakaian hati. Makanya ada istilah walibasut takwa. Ada pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan itu tidak kelihatan. Pokoknya enak lah kalau kita ketemu dengan orang-orang kayak begitu, menyenangkan, tidak menjengkelkan. Ada orang kan kayak kita mau muntah kalau lihat mukanya, satu menjengkelkan. Kayak kita terganggu kalau ada dia. Keberadaannya itu mirip-mirip dengan lalat begitu. Ada orang begitu kan, pas dia datang. Dan enak perasaannya kita kan, kadang mulutnya itu tajam, setajam silet, suka melukai orang ya. Yang dibaca tadi tasrif tentang Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, itu kan potongan terakhirnya toh, gitu kan? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan senantiasa mensucikan diri. Jadi suci dalam artian mensucikan fisik dan mensucikan jiwa. Makanya diingat nih. Kan alat toharo yang paling penting itu ada di ayatnya dia toh. Jadi alat utama untuk bersuci itu adalah air. Air itu sumbernya 3. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an tahuran. Aslinya air itu datanya dari atas. Yang turun dari atas itu bentuknya 3 lagi. Yang pertama dalam hadis itu, Allahumma ba'id baini. Siapa yang pakai iftitah ini? Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma yunaqqas thawbal abyad minad dannas. Allahumma ghasilni bil ma'i, air yang turun dari langit, wasalji wal barri. Jadi yang turun dari langit itu 3. 1 air, berupa air yang kemudian kita kenal dengan istilah hujan, mator. Jadi hujan itu nama aslinya itu mator. Air yang dipakai bersuci nanti itu ada 3. Yang pertama salju, ya kan? Air, kemudian salju. Yang ketiga apa? Al-barad itu embun. Barad. Hujan ini 3 lagi namanya dia.
dalam Al-Quran. Nama aslinya itu matorun. Tapi kalau dia turunnya rintik-rintik namanya tolun. Tolun. Kalau dia turunnya kemudian normal, maka dia namanya wabilun. Kalau dia turunnya deras dan menakutkan gelap sekeliling namanya soyibun. Jadi perhatikan, air itu sumber asalnya dari langit. Ini yang semuanya dari sama. Dari langit semuanya. Sumber air itu bukan hanya dari langit, ada yang dari bumi. Berupa nahar, sungai. Ya kan? Kemudian ada lagi yang dari, ternyata buaya, air yang biasa kita minum di hutan itu ternyata itu obat kanker. Tahu? Kalian ikut perkembangan yang viral itu? Ikuti. Ya tahu? Ternyata itu buah bajaka itu. Saya baru tahu. Dulu kita tidak tahu kalau itu buah bajaka, biasa kita minum toh. Itu boleh dipakai dulu airnya, boleh dipakai minum. Saya dulu waktu di Pulau ini sering itu. Suka kayak urat itu. Urat apa? Kayak akar begitu, dipotong. Ternyata buah bajaka itu, pohon bajaka. Ternyata obat kanker katanya. Itu obat kanker bisa juga untuk obat supaya suami tidak suka jalan. Tapi jangan kasih minum. Potong kamar 1 meter, hantamkan betisnya. Kamu orang serius sekali. Orang bercanda lagi kalian. Kayu bajakan, no? Jadi bisa untuk suami yang suka jalan itu kan. Tapi bukan dikasih minum. Potong 1 meter, hantam betisnya, dia tidak jalan. Baru cerai. Jadi air itu sumbernya 3, dari langit, dari dalam bumi, minal ard, minas sama, minal ard. Yang berikutnya al-bahr. Ini alat bersuci ya, al-ma'un, ma'un. Tahu bisa bikinkan kalian jaminan, nanti orang mengerti. Ma'un. 3 dia sumbernya, dari langit, dari bumi, kemudian al-bahr. Mana al-bahr? Tahu? Semuanya ini masuk kategori dalam air yang digunakan untuk bersuci. Sumber aslinya itu dari langit. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an tahuran. Terputar kemudian masuk ke dalam bumi. Kalau dia lewat bumi bisa dipakai. Apapun nanti namanya, albiru, sumur, artesis, terserah apa namanya. Sumur model-model apa saja. Kemudian air yang kemudian muncul dari dalam bumi dalam bentuk mata air, termasuk yang lewat pohon tadi, kayu bajaka itu. Suci dipakai dia. Jadi jangan lagi kamu orang kayak orang bingung kalau sudah masuk di hutan. Berburu pakai apa ini? Cari pokok, potong. Akhirnya kau kasih tetes-tetes. Ya tentu nanti tidak bisa sempurna wudumu. Wudumu itu nanti berarti pakai wudu efisien. Itu pertemuan ke-6 kita nanti. Wudu efisien berarti yang kau pakai hanya menyapu anggota-anggota rukun wudu. Sunnah-sunnah wudu tidak lagi kau hantam karena tidak ada air. Tidak bisa langsung kamu tidak bisa langsung perhatikan. Tidak bisa kau langsung bertayamum karena falan tajidu ma'a syaratnya itu harus kamu la tajidu ma'an, tidak dapatkan air. Tapi kan kalau kau potong begini beberapa pohon ada air. Terutama kayu bajaka tadi, apalagi ternyata obat kanker. Kan bagus itu obat kanker kau pakai baru. Kau minum kok. Kau minum baru kok. Tapi jangan sambil berkumur kau minum ya.
bisa laku tayamum. Karena tayamum itu adalah badan pengganti air. Kalau sudah ikhtiar, baru tidak ada, baru berlaku nanti tayamum itu tanah. Jadi nanti toharo itu pakai tanah bisa, pakai curok bisa, ya kan? Bahkan ada nanti bersuci itu dia bisa pakai api, mensucikan sesuatu bisa pakai api dengan sinar matahari. Jadi ada sesuatu yang kena najis nanti pertama berikutnya kena najis, kena matahari dia otomatis suci, gitu. Ada nanti, makanya misalnya kalau habis ada anjing kencing di lapangan bola, setelah itu dia kena matahari berturut-turut, dia tidak perlu lagi kopi disiram kiri kanan, tidak perlu, langsung dipakai sholat, iya biasanya kan, boleh dia. Jangan lagi orang bertengkar, apalagi anak syariah, kayaknya ada anjing 5 hari yang lalu saya. Baru kau bilang, tapi kan sudah hujan, oh sudah hujan ini musim kemarau. Iya sama, kalau hujan dia dibawa, dia kemudian menjadi namanya istihlak, bercampur dan dia didominasi oleh hujan. Kalau kemudian tidak hujan panas, maka dia namanya izalah mina dari sesuatu yang panas, termasuk dari cahaya. Nah, sesuatu yang panas, api bisa. Makanya kalau zaman Nabi itu tidak semuanya harus dicuci pakai air. Pedangnya Nabi itu kalau habis dipakai berperang, misalnya sahabat itu habis berperang kan najis itu darahnya. Dia tidak dicuci tapi dia itu dilap pakai termasuk sejenis ini. Jadi nanti kalau kalian punya anak kecil, tidak semuanya itu harus kalian cuci, termasuk begini bisa jadi dipakaikan lap kering gini. Setelah itu dipakai sholat bisa. Tapi kalau bisa hilangkan sampai bau-baunya. Tapi kalau misalnya masih ada kayak suasana asing sedikit itu ya, itu ya antum berarti sudah kalian lakuin. Jadi jenis teher, kaca nanti dia cara mensucikannya itu nanti dalam kitab-kitab itu namanya bab izalatun najasa, cara mensucikan najis. Salah satunya itu ya tidak mesti harus disiram, termasuk karpet. Karpet itu ada beberapa caranya kan. Bisa dengan dijemur saja sambil dipukul-pukul. Kalau masih bau ya semprot-semprot pakai pewangi apa segala macam. Kalau kalian mau cuci boleh juga. Supaya jangan kalian bertengkar masalah-masalah begitu ya nantinya. Kan biasa itu nanti karpet itu dikencingnya demo atau anakmu nanti ya, terutama itu anakmu nanti. Termasuk tempat tidur. Kan nanti kalian harus juga membiasakan diri sholat di tempat tidur. Kalian jangan sholat di tempat tidur kok. Kalian coba-coba nanti sholat di tempat tidur, misalnya sholat malam, atau sholat di tempat tidur di atas kasur. Jangan pulang terus, saya kasih tahu kamu ini. Nabi juga sholat di atas tempat tidurnya dia kadang. Kalau dingin sekali. Dan enak itu sholat di atas tempat tidur. Sambil suamimu dia tidur, habis nonton bola, pindah lagi kakinya. Sholat begitu. Di atas tempat tidur boleh dia sholat. Ini saya sampaikan supaya kalian itu jangan takut kaku. Saya sampaikan memang sekarang supaya kalian itu memahami Islam itu mudah dia. Kata Nabi, Al-Hanifiyah samha. Islam itu mudah. Jadi kalau ada yang mempersulit Islam itu dipastikan itu bukan Islamnya dari pemahaman orang itu terhadap Islam. Islam itu tidak sulit dia. Yang mempersulit itu yang memahaminya nantinya. Makanya nanti kita beda-beda fikih toh. Saya selalu mau memberikan orang-orang itu fikih yang mudah. Misalnya ada yang mengharamkan musik, saya termasuk membolehkan musik dengan catatan. Saya pernah ditegur, Ustaz berarti itu mental itu mudah-mudahan tidak. Karena Allah juga mengatakan dia siru, mudahkan jangan persulit. Nah itu jalan fikih saya, fikih muasir, fikih muyassar. Fikih mudah. Saya tidak mau yang kalian sulit-sulit saya.
pertama saya memudahkan orang, yang kedua saya ingin nanti kalau ditanya Allah, kenapa kau lemah begitu? Ya Allah, supaya kau permudah saya juga di akhirat. Makanya saya permudah juga orang di dunia. Tapi saya tidak melarang kalian yang memilih pilihan-pilihan fikih yang ketat. Tafadhal. Yang penting saling menghormati. Ya kan? Padahal. Nah, air itu 3 sumbernya. Perhatikan kaidahnya ini. Air itu kan dia itu berada 2 di sifatnya. Ada 2 sifat air itu. Yang pertama thahirun, suci, wa mutahhirun, mensucikan. La yakhruju 'anil wasfaini, tidak ada yang bisa mengeluarkan air dari 2 sifat itu illa kecuali berubah ghayyara rihahu, yang disepakati ulama, berubah warnanya dari warna awal, baunya dari bau awal, aulanahu, berubah warnanya dari warna awal, ghayyara rihahu, baunya dari bau awal, kemudian aulanahu, warnanya dari warna awalnya dibikin itu, au ta'mahu, rasanya dari rasa awal. Kapan ada satu yang berubah, maka dia keluar dari sifatnya yang bisa dipakai seluruh air ini. Jadi nanti Al-Asy'ariyah itu jangan lagi kayak orang kalau bodoh-bodoh kalau pergi di pemandian kayak apa di Nambo. Al-Asy'ariyah di Nambo habis mandi mau sholat, tunggu saya cari air. Air apa lagi kau cari? Nah itu laut di depanmu, kau tinggal ambil jarak yang jauh-jauh dengan orang yang berenang, baru kau berwudu dengan air laut. Ada hadisnya ini kan, air laut ini. Hadisnya itu bunyinya begini. Ada sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, inna narkabal bahr, kami ini adalah pelaut, wa nahmilu ma'ana qalilan, hanya untuk sedikit saja untuk diminum. Namanya juga naik perahu toh, bawa airnya sedikit toh. Jangankan perahu kayak zamannya Nabi, perahu yang sekarang saja itu kita cebonya pakai air kalau misalnya kating-kating itu kan. Ah beda, termasuk kayaknya air kapal besar. Saya jarang naik kapal besar. Saya naik kapal itu tahun 97 terakhir, kapal besar. 97. Itu saya cebonya pakai air asin, kan saya coba-coba. Air asin. Sering dulu di tahun-tahun 2000-an itu naik, tapi sudah naiknya kayak kapal feri yang agak kecil-kecil dari Langara Oni ke Kendari. Itu pakai air asin juga. Apalagi kapal-kapal bodi batang itu yang kayu. Mandi di situ. Saya kalau saya sudah mau mabok tapi mandi, tak kunci itu harus mandi sih. Ambil airnya dari mana? Dari bawah, karena kan kelihatan di bawah. tinggal begini. Segar lagi, keluar lagi main-main. Jadi kata sahabat itu, paling tawadha, nah kalau kami pakai berwudu itu air, atisna kami bisa kehausan. Apa nak tawadhu ambi ma'il bahri, bolehkah kami itu berwudu pakai air ini? Apa kira-kira jawaban Nabi? Boleh. Berarti jawabannya kalau bahasa Arabnya nah, ya kan? Tapi Nabi tidak bilang begitu. Harusnya kan jawabannya begitu. Dia naik lagi, dia jawabannya itu namanya, dia pakai kan Nabi itu kan suka pakai namanya jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam itu dia itu salah satu kelebihan Nabi Muhammad itu, dia diberikan 10 kelebihan tidak dikasih sama Nabi yang lain. Salah satunya itu jawami'ul kalam. Dia bisa ngomong itu sedikit tetapi kemudian mengcover banyak. Padat begitu. Kan harusnya tadi jawabannya begitu toh? Ditanya Nabi, boleh ke kami berwudu pakai air laut? Kalau dia bilang na'am begitu, bahaya dia Nabi. Nanti itu saja diurus. Besok datang lagi. Boleh pakai berwudu air laut? Boleh. Kan begitu jawabannya. Kalau dipakai cuci pakaian? Boleh. Besok datang lagi. Kalau dipakai mandi dulu? Boleh. Itu aja mau dikerja 1 tahun. Tapi Nabi langsung dihantam dengan jawaban yang 1 kali selesai semuanya. Kata Nabi, huwa tuhuru ma'uhu, itu air laut, suci airnya. Al-hillu maitatu, dan halal bangkainya.
Jadi bangkai apa saja yang mati di sana kalau dia sejenisnya ikan, halal dia. Hanya nanti secara kesehatan ada yang dilarang kan. Ada beberapa ikan itu kalau mengalami pembusukan, dia tidak boleh dimakan. Tapi secara umum boleh dia. Dan biasanya kalau matinya di laut itu agak susah deh, lambat pembusukannya. Karena ada namanya itu karoma laut itu. Salah satunya itu biar bangkai apa yang besar di situ mati itu agak susah busuk. Beda kalau di darat kan dia. Beda dia. Jadi ikan paus mati di lautan itu, dia tidak terlalu busuk. Jadi air laut itu boleh dipakai bersuci, boleh dipakai mandi. Semuanya nanti ini baik dari dalam bumi itu tidak ada yang bisa mengeluarkan dari dua sifatnya. Tohirun, suci, wa mutahhirun, bisa mensucikan benda-benda yang najis. Kecuali nanti berubah tiga itu sifat. Itu yang disepakati ulama, berubah warnanya dari warna awal, baunya dari bau awal, rasanya dari rasa awal. Adapun nanti misalnya kalau Imam Syafi'i ada tambahan dia. Kalau Imam Syafi'i itu air di bawah 2 kula, air di bawah 2 kula itu dia itu tidak kemudian masuk kategori mutahhir. Dia harus di atas 2 kula. Tapi kalau di atas 2 kula dia berubah juga sifatnya, ya tetap Imam Syafi'i juga mengharamkan. Imam Syafi'i kan agak hati-hati. Jadi kalau Imam Syafi'i itu kalau air begini, dia bisa menjadi nanti tidak mutahhirun. Kecuali dia baru dibuka segelnya. Tapi kalau misalnya sudah di dalam bak, banyak yang berinteraksi di situ, maka Imam Syafi'i tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau sudah banyak interaksinya di sini. Tapi kalau ulama yang lain rata-rata mengatakan tidak apa-apa, biar 1 gelas, biar 1 botol begini. Yang penting dia belum keluar dari 2 sifat itu, tidak ada perubahan di 3 bentuk perubahan itu. Contoh begini misalnya, kalian punya sumur. Kalian tinggal di kota kayak di sini. Kalian ini kan di kota Kendari kan? Kalau kota Kendari itu kan rumahnya padat, beda dengan di kampung-kampung kalian. Kalau di kota Kendari itu rumah padat. Kayak misalnya saya, pekarangan itu rumah itu dekat-dekat. Kita bikin sumur sini, orang bikin septic tank di sini, ya? Parah pak. Ya kan? Tadinya kau bikin itu toh, sumur bagus jernih. Tiba-tiba meledak septic tanknya tetangga. Astaga. Ya kan? Artinya dia cincinnya itu bocor kiri kanan. Pas kau berwudu, ya kan? Tiba-tiba kayak ada licin gitu. Licin. Dan ada bau-bau yang agak berbeda dari biasanya air. Maka dalam kondisi begitu berubah hukumnya sumurmu menjadi mutanajis. Sudah ternajisi berarti itu. Jadi jangan lagi kau. Ini bau banget. Inovasi, bukan inovasi. Itu air-airnya tetanggamu yang masuk ke rumah. Bukan inovasi. Astaga. Beda misalnya kalau begini, kamu kan di sumur. Di daerah misalnya di sini juga. Dulu kan ini pohon sagu sini. Di daerah rawa, kau gali. Dari awal itu memang kayak ada kelihatan semburat-semburat warna pelangi begitu. Iya. Ya kan? Kayak ada besi gitu. Maka dia dihukumi dari awal memang begitu. Air yang kandungan besinya tinggi, dia sah untuk dipakai berwudu. Atau dari awal memang keruh, putih, ya dipakai berwudu begitu. Yang penting dia masih dari aslinya, bukan dia berubah dalam perjalanan waktu kayak tadi kamu itu sumurmu. Terutama kalau di sini ya. Sini kan paling padat ini, kos-kos itu luar biasa kalian itu. Kalau kalian semuanya sumur yang di begini-begini itu luar biasa itu. Tapi alhamdulillah itu hebatnya tanah itu ya. Kencingnya Pak RW pindah kemudian
di asrama Al-Warta, ya kan? Kencingnya pas anak-anak asrama Al-Warta itu yang akhwat itu kan, yang kalau kencing pindah lagi ke anak-anak kami di sebelah, yang pindah lagi. Tapi sudah lewat tanah dan sudah dihukumi, oke, clear itu, mesti suci, sudah lewat tanah. Itulah kenapa nanti tidak boleh lagi kamu misalnya pergi bertamu di rumah non muslim. Ada pisang goreng sih. Jangan lagi kau tanya dia, ini pisang goreng pakai apa? Ya pakai minyak. Minyaknya sebelumnya wajan, jangan bawa begitu jadi muslim, tidak begitu muslim itu ya. Kamu harus berprasangka baik, itu adalah minyak bimoli. Husnuzon. Minyaknya minyak bimoli, minyaknya minyak kelapa. Atau misalnya ada pisang ditanam di belakangnya, depannya ada kandang babi, atau di belakangnya kandang babi di pisang. Dia tumbuh, masak itu pisang. Kamu ditawarkan. Kalau kamu tidak mau makan dengan alasan tidak jijik, tidak apa-apa. Tapi kalau kau dengan alasan melanggar syariah, itu bermasalah. Karena dia sudah melewati proses seperti tadi kencing-kencingnya kamu orang itu, tukar-tukar naik lagi di sumur-sumur 2 meter begituan, sudah tertukar-tukar begitu. Jadi kalau pisang hukumnya pisang, jangan ini pisang yang tumbuh di belakangnya kandang itu. Ini pisang babi ini. Tidak ada pisang babi, yang itu pisang ambon, pisang gunung. Masa ada pisang babi? Saya pernah ditanya, tapi Pak, dia tumbuh di kandang babi. Iya, memang tumbuh di kandang babi. Nanti kalau kau menghukumi begitu, kau terlalu sulit untuk mempercaya saya. Kau dalam masalah. Karena nanti berarti kau harus interogasi satu-satu penjual pisang di pasar. Dari mana Pak? Kau mau beli pisang ini terlalu panjang ya? Dari mana Pak? Oh dari konser mana? Jati Bali, Sindang Kasih atau Ambetuan. Nanti dia bingung, Bapak saya suka. Tidak, Pak, saya mau beli pisang. Setelah Jati Bali, Bapak orang Bali. Sampai harus tanya agamanya orang Bali. Oh, Bapak karena pisang di atasnya babi. Repot kalau begitu. Ada pisang babi begitu repot. Dan jelasnya kalau pisang hukumnya pisang. Jangan terlalu ribet kamu. Tapi Pak ada tai-tai. Salah lain. Tapi Pak dia orang kabur pakai pupuk. Kan suka begitu itu. Nanti masalah-masalah kehidupan itu. Orang babi dia pupuknya pupuk kandang kan misalnya kita tai sapi. Ya kan? Dia tai babi karena dia pelihara babi. Dan tumbuh nenas. Dia jual di pinggir sana di bypass. Ayam beli kamu itu. Kamu lah orangnya yang beli. Makanya ada teman saya itu susah hidupnya. Kalau dia mau beli nenas, dari London Pak. Aduh, bisa bilang kenapa Kak kalau dari London? Kalau dari London itu biasanya dia pupuk pakai tai babi. Kamu ini mau makan nenas, bukan mau tanya dia. Allah itu luar biasa, tidak akan menyiksa kita dengan sebegitunya itu, begitu amat itu. Kalau sudah masuk lewat tanah itu, dia tumbuh pucuknya itu, kan tanam apa? Tanam apa namanya? Nenas itu melalui proses itu. Lama. Kalau kau lihat itu prosesnya dia tumbuh itu mulai dari pucuk, kemudian terbelah itu, kemudian bungkusnya terbelah. Oh kaget itu hebatnya Allah itu. Dia sudah sah di situ lewat situ. Jadi terlalu takut begitu, kayak fobia sekali. Jadi begitu ya. Ini 3 sumber untuk bersuci. Tetapi ingat, yang disucikan ini nanti adalah ini. Kamu nanti harus sampai pada tataran ini, suci mana? Jiwa. Air ini, langit dan langit ada 3. Diperhatikan. Alat untuk bersuci itu selain air ada yang lain, ada tanah, ya kan? Nanti ada yang bisa dilap saja, ada yang bisa dikasih paparan matahari. Ada juga nanti masalahnya itu masalah istihlak dan istihala. Istihlak dan istihala itu maksudnya begini. Kalau istihala itu berubah susunan struktur kimianya.
Babi, arang. Tetapi babi itu terpanggang sehingga menjadi arang. Berarti susunan kimianya sudah berubah kan? Arang itu kan karbon toh? Tetapi itu arang dipakai bakar-bakar ikan dabo atau ikan putih. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Kan langsung dibakar di atasnya ini. Tuh gitu kan? Kasih minyak apa? Saya paling suka itu kalau ikan bakaran, bakar bumbuan, bumbu apa namanya? Saya paling suka dabu-dabu saya. Kita dibakarnya ini lewat arang bak. Sebagian ulama mengatakan itu sudah berubah istihala itu, bukan lagi babi itu, dia sudah pindah menjadi arang. Jadi saya itu istihala, ada namanya istihlak nanti. Istihlak itu terdominasinya sesuatu itu oleh sesuatu yang lain. Kalau diterdominasi dari najis maka dia jadi najis. Kalau diterdominasi dari sesuatu yang suci seperti air dia menjadi suci. Itu nanti kasusnya ada di vaksin. Siapa yang ambil vaksin? Vaksinnya. Vaksin itu nanti itu bisa ada nih. Berarti di vaksin nanti itu bicaranya itu istihala dengan istihlak. Kau harus menjelaskan tentang tripsin babi. Kemudian dia tripsin itu menjadi katalisator. Jelaskan sama saya. Setelah kau jelaskan dia jadi katalisator, kau jelaskan tentang bakteri yang dikembangbiakan dalam katalisator itu. Apa hubungannya dia dengan katalisator itu? Berapa ukuran bakteri itu? Apakah dia dengan ukuran itu bisa kemudian dihukumi sebagai benda yang najis? Ya kan? Sambil kau kaitkan nanti al-qatratu wal-qatrataini afwan. Kadang saja sudah tetes itu kalau najis itu dimaafkan. Baik itu dalam bentuk darah, air ya. Misalnya ada afwan, air. Terus saya ambil lagi haid nanti. Kita langsung pindah setelah ini najis. Mungkin di najis saya singgung lagi masalah haid. Setelah itu pindah ke wudhu. Setelah itu kita pindah di tafsir yang lain, banyak yang kita mau urus soalnya. Ahwat haidnya misalnya 7 berapa yang umumnya? 7 hari ya? 7 hari. Umumnya dia 7 hari. Tiba-tiba suatu waktu 8 hari itu dia sholat. Tiba-tiba ada yang keluar. Diperiksa ada tetesan. Maka kata lama lagi sholat. Katratu wal katrata ini afwan. Karena itu di luar kebiasaan maka dia dihukumi darah penyakit ini. Sama seperti Umar. Jadi jangan ketemu orang lagi. Kayaknya haid lagi saya. Bukan haid itu sudah bukan nih. Kecuali nanti kalian itu pernah ada masalah misalnya habis menikah. Kalian pakai kontrasepsi berupa KB. KB itu mengacaukan itu siklus menstruasi. Biasanya sudah berubah itu yang tadinya dia waktu gadis 7 hari, 6 hari. Tiba-tiba pas habis KB 7 hari. Terus tiba-tiba banyak lagi. Nah itu berarti nanti hitung sampai 15 hari. Kalau dia 16 hari masih ada haid, maka dia dihukumi kayak tadi. Qatratu wal qatrataini afwan. Darah penyakit dia. Sholat dulu. Jangan lagi saya masih berdarah itu ada. Nah sama lagi nanti kalau perempuan itu ada lagi penyakit namanya ISK, infeksi saluran kencing. Ada yang kalau habis kencing itu tidak tuntas. Ya. Sudah. Itu terutama kalau sudah tua-tua ya. Terutama kalau sudah tua-tua itu. Saya ini kan urus ibu-ibu majelis taklim yang sudah menopause. Suka nanya itu, Pak, saya kesini bagaimana? Bisa bilang, Ibu sudah ini. Kalau hanya kontrol kata ini afwan. Dia bilang saya sudah keluar semua keluar nih, sudah bisa rasa. Tiba-tiba berdiri ada lagi, saya kencing di diriku. Ya. Saya bilang dimaafkan itu, pergi sholat, jangan terlalu pusing. Kalau dia tahu ini, yang penting kau harus mencapai kesini maksimalnya sini.
Dan yang tadi maksimal juga ya. Jangan mempersulit diri ya, terutama orang yang sakit. Ada lagi orang guru saya dulu ditabrak motor, patah kakinya. Dia sholat sambil bawa pesing, dia tanya saya, bagaimana nih? Kamu dalam muridku, sekarang jadi guru saya tanya kamu, bagaimana? Saya boleh, boleh. Karena dia bawa pesing, bagaimana tidak mau bawa pesing? Orang patah kakinya gitu. Jadi dia bahkan sholat kadang pakai pampers. Saya yang sampai Ustaz sholat saja pakai pampers. Jadi dia hukumnya sama dengan orang-orang dalam kondisi darurat. Jadi pampersnya itu dihukumi sama seperti kateter. Tahu kateter? Tahu. Kateter itu selang. Kita sholat pakai kateter itu boleh dia darurat. Dia di kateter itu dihukumi sama seperti tadi pampers. Kan ada pampers untuk orang dewasa sekarang ya. Berapa? Orang-orang yang kehilangan sensitivitasnya itu pakai pampers. Jadi nanti ada hal-hal yang di luar hukum itu kalian harus lebih ringan supaya masyarakat itu jangan terlalu tamat hidupnya. Bagusnya itu tuh kalau orang syariah itu nanti kamu tetap di dalam dirimu mengambil putusan fikih, tapi kamu itu muruna bagi orang lain. Jangan kebalik ya. Kamu itu ketat bagi orang lain, muruna bagi diri sendiri. Ada ustaz ditanya, Ustaz bagaimana hukumnya itu? Musik haram itu musik haram. Tapi tidak ada dirinya musik semua. Pas di rumahnya dia dengarkan musik. Kan parah kalau ada ustaz begitu. Nah, yang bagusnya itu hujan itu 3 namanya. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu nama aslinya motor. Kalau dia kritik, jika dia suka pengantin baru, ayo ya tolong. Biarlah gitu kalau hujan kritik itu kita kejar-kejar dengan istri. Panas pak. Kalau film ini normal, deras tapi biasa anak-anak suka itu. Iya, Saya biasa temani anak laki-laki saya kalau hujan. Nah yang sohibun ini yang ngeri nih. badai pak. Campur nih gelap hitam, pokoknya kita berdiri ngeri ini bahan. Ada angin-anginnya, ada petir-petirnya. Di tempat ini biasanya ada Nabi berdoa supaya bukan hujan azab. Allahumma shayyiban nafi'an, mudah-mudahan hujan deras yang hitam gelap pekat begini memberikan manfaat. Karena kalian lihat apa hujan begini? Ada itu biasa ngeri. Dengan petir siapa? Ada petir-petirnya. Kalau kita naik motor kayak kita ada ketakutan begitu. Aku berdoa berarti sesuai tuntunan Nabi. Tapi kalau kan hujan rintik, Allahumma shayyiban nafi'an, apa juga kau berdoa? Boleh juga, tapi yang diminta itu yang ini biasanya. Nabi itu kalau sudah lihat gelap begini dia khawatir jangan sampai azab toh. Karena hujan itu salah satu boleh bentuknya. Azab itu salah satu bentuknya bisa berupa hujan. Jangan sampai banjir. Oke ya, kita kembali di sini. Tohar. Tohar itu hukumnya wajib. Banyak sekali ayatnya. Meskipun tadi di tafsir itu dia sifatnya hanya kalam khobariyah kan, kalau tafsir tadi innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu seperti kalimat berita, tetapi seakan-akan Allah menghimbau kita bahwa kita harus sampai di sana. Kenapa bisa begitu? Karena dia ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat yang lain yang mana? Ayatnya kuku wasiyabaka fatahhir, itu bentuknya fi'il amr, kata kerja perintah. Saya sudah sampaikan tuh kata kerja perintah itu konsekuensinya 2. Sunnah muakkad, wajib, dan tohara itu hukumnya wajib dia. Makanya nanti Allah sudah turunkan bahwa kau harus sampai di kondisi itu. Bagaimana caranya? Nah, tadi disampaikan. Kamu caranya bersuci itu dengan air, tanah. Dan ingat ya, kalian harus sampai di sini ya. Pensucian fisik itu harus sampai di pensucian jiwa. Kalau kamu kehilangan kesucian jiwamu, bisa batal ini.
terutama misalnya berkaitan dengan syirik. Membatalkan keislaman kita itu ada 3, membatalkan syahadat kita itu ada 3. Nawaqidus syahadat ini 3. Yang pertama, asyirku, syirik. Batal bukan hanya wudumu yang batal, keislamanmu batal kalau dia batal syirik. Syirik, apa itu syirik? Kamu menyekutukan Allah dari kata syaraka. Ayatnya keras dia itu. Lain asyarakta, siapa yang kemudian menyekutukan Allah, layak batalna amaluka, akan batal kau punya amalan keseluruhannya. Ayat lebih keras lagi itu bunyinya begini. May yusyrik billah faqad harramallahu alaihimul jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, maka diharamkan, ditutup baginya surga. Ditutup baginya surga. Ayat kedua yang bisa membatalkan syahadat dan keimanan kita itu namanya ilhad. Ilhad itu yulhiduna min ayatihi. Ada orang-orang kata Allah dia itu yulhiduna, menyimpang dari kemudian ayat-ayat Allah yang jelas. Contoh, kalau diyakini dari dalam itu sesuatu yang oleh ulama sudah disepakati ditutup ini barang, tiba-tiba dia bongkar-bongkar kembali, bisa masuk kategori ilhad. Termasuk misalnya ada orang meyakini ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ilhad itu batal syahadat, batal syahadat. Karena Muhammad sebagai khatamul anbiya itu adalah ijma ulama. Apalagi menyimpang misalnya dari kebenaran, melegalkan miras, melegalkan khamar. Nanti khamar juga ada. Yang ketiga itu nifaq. Tampilannya muslim, ininya muslim, berwudu, sholat, kemudian berjilbab, tetapi di sini tidak ada Allah di sini. Itu nifaq namanya. Itu bisa membatalkan keislaman. Jadi semua nanti yang sifatnya penyakit hati itu kalau dia parah itu bisa kemudian berbahaya ke keislaman kita. Kalau ini kan hanya batang kita misalnya kentut, masih bisa berwudu. Kalau ini bahaya ini parah ini, makanya seluruhnya itu toharo itu harus sampai di sini. Yang bedanya kalau tadi ilhad menyimpang dari kebenaran dengan nifaq, dia itu masih di bawahnya asyirik. Kalau syirik itu parah. Kan kalau misalnya orang nifaq dengan ilhad itu, dia itu hanya finnar jahannam, masuk ke dalam neraka. Neraka itu kan 7 tingkatannya. Tingkatan paling rendahnya itu darokatnya itu namanya jahannam. Jahannam, ya kan? Jahannam ini paling rendahnya ini. Innal munafiqina fid darki asfali jahannam. Sesungguhnya orang munafik itu berada di neraka jahannam yang paling dalam. Jahannam ada tempat paling dalam, ada lembahnya. Di lembahnya itu ada sumurnya. Di sumurnya itu ada lubang kecil situ. Orang jahannam itu ditumpuk sini nih. Jadi kalau orang masuk neraka masih ada peluang masuk surga. Jadi orang yang ilhad, yang munafik itu masih bisa nanti dia dikorek-korek. Tapi kalau kamu syirik itu tidak ada peluangmu itu. Layak batonna amaluka, terhapus amalmu. Faqad harrama alaihimul jannah, kamu haram masuk surga. Beda itu. Jadi kalau ada orang haram masuk surga berarti abadi di neraka. Kalau ada orang masuk neraka bisa peluang masuk surga. Beda nih. Karena neraka ini ada narapidana tetap, ada sementara. Yang tetap itu yang tadi, yang syirik. Yang sementara itu mereka itu yang pas ditimbang amalannya nifaq tadi termasuk ilhad, pas ditimbang amalnya lebih banyak tidak sholatnya daripada sholatnya, nifaq berat mereka. Nanti ketika sudah lama sekali dalam kitab itu, dalam Ibnu Katsir itu disebutkan Allah memerintahkan malaikat Zabaniyah. Kata Allah, cungkil-cungkil itu yang dalam hatinya percaya Tuhan satu. Cungkil. Termasuk mereka ini. Mereka ini yang
tadi ilhad, percaya Tuhan satu, tapi melegalkan zina, ya kan? Percaya Tuhan satu. Kata Allah cungkil-cungkil kembali, dicungkil-cungkil. Setelah itu dia dikasih masuk namanya Sungai Al-Haya. Sungai Al-Haya itu ada di sana. Itu semua yang lewat di situ di-upgrade maksimal. Kalau nenek-nenek masuk di situ, pas keluar langsung jadi ABG tulen. Kayak ya semuanya lewat situ. Itu tempat upgrade nanti itu namanya Sungai Haya. Termasuk kalian di situ. Kamu minta hidung yang kayak model bagaimana, kulit yang kayak apa, kau di situ nanti. Sungai Haya. Hanya kata ulama nanti yang orang kafir itu ada tanda yang tidak bisa hilang. Jadi dia tetap kelihatan mantan nabi dari neraka. Jadi kalian nanti di-upgrade di situ ya. Di situ puncak tertinggi dari make up itu di situ nanti. Kalau di-upgrade di situ. Nenek-nenek, kan nenek-nenek tidak boleh masuk surga dia. Tidak boleh, dia mengganggu kalau dia masuk surga. Merusak pemandangan. Jadi dia harus di-upgrade dulu di situ dia. Dia masuk sana, mengganggu kamu. Mandi dulu sini. Pas mandi dia langsung kayak bidadarnya keluar. Umurnya dipres menjadi umur Kawaki At-Soroba kalau dalam Quran. Kawaki At-Soroba itu kulitnya itu hampir mirip kalian yang umur-umur. Dia kenyal gitu. Dia apa maksudnya? Kawaki At-Soroba itu umur sweet 17 itu. Sweet 17. Gila ini sudah. Sweet 17 itu berarti di bawahnya kalian lagi ya. Yang kalau umurnya di umur itu bisa dia lari main tali apa lompa-lompa itu perempuan itu. Pokoknya bisa dikejar, dibunuh gitu. Umur sweet 17 kan? Yang kalian itu kencang-kencangnya. Laki-lakinya itu di umuran 30 sampai 35 40-an di situ-situ ya. Umur dalam kuat-kuatnya itu laki-laki sampai perempuan. Dia upgrade sampai ke situ. Jadi tidak ada nenek-nenek di surga jadi jatah. Tidak ada ibu-ibu bawel, tidak ada. Tidak ada temanmu yang suka kentut, tidak ada di sana. Main. Jatuh 7 orang. Termasuk nanti di sana itu azwajan mutahharah. Perhatikan, ada ayatnya, ini ayat tambahan. Azwajan mutahharah. Di surga itu dikasih pasangan yang suci. Apa maksudnya suci? Tidak haid, kemudian tidak. Pokoknya di sana itu perempuan-perempuan kalau di sana itu tidak suka menggosip. Pokoknya enak perempuan di sana. Tidak menjengkelkan, tidak suka cemberut mukanya kan. Pokoknya enak begitu tidak. Kalau di dunia ini kan kadang senyumnya itu senyum palsu. Banyak senyum palsu di dunia ini. Kalau di sana tidak ada dia. Kamu akan lihat perempuan di sana azwajan mutahharah, suci dia. Jadi kalau senyum itu baku tembus di sini dia. Senyum tulus. Tidak suka menggosip, tidak suka pedofil, tidak suka pabote-bote PHP, tidak suka dia. Termasuk tidak haid, tidak kentut. Tidak ada kentut di sana, tidak haid. Di surga. Jadi makan, terus kata Kiai saya itu kalau orang makan itu habis makan itu dia keluarnya itu lewat sendal. Keluar. Jadi ampasnya itu adalah sendal. Itu pun baunya katanya bau kasturi. Kan surga itu tidak boleh kotor, tidak boleh kotor. Kan tadi ayatnya siapa? Ayatnya tasrik ya. Perempuan yang haid harus dijauhi kan? Tapi ayat itu kamu harus pahami, jangan lagi pahami kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu maksud dijauhi itu kan ayat sudah lama itu. Ada di Taurat juga itu. Kalau orang Yahudi itu dia pahami dijauhi itu. Jadi istrinya orang-orang Yahudi itu kalau haid sampai sekarang disimpan di luar. Simpan di luar. Tega tak? Syariatnya Nabi Muhammad direvisi, diedit, diamandemen. Dijauhi maksudnya jangan kemudian kalian mengadakan hubungan suami istri. Makanya Nabi dia kasih contoh itu. Aisyah haid, Aisyah minum di gelas. Nabi dia ambil itu bekasnya Aisyah, dia letakkan mulutnya pas di mulut bekas bibirnya Aisyah. Itu menunjukkan bahwa
Tidak apa-apa berinteraksi ini melemahkan itu pendapatnya orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi itu dia sebarkan imannya Aisyah dalam kondisi Aisyah haid. Kata Aisyah, saya haid. Nabi tidak apa. Jadi sudah direvisi. Kalau kamu ikut syariatnya Nabi Musa berat, syariatnya Nabi Musa.